Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talamis? Alhamdulillah ana bikhair. Sanuridu an nadrusu surah Al-Bayyinah. Jadi hari ini kita akan belajar surat Al-Bayyinah, pelajaran Al-Qur'an. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bayyinah diturunkan di kota Mekah. Maka surat Al-Bayyinah di sini disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Bayyinah artinya bukti. Dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah termasuk urutan surat yang ke-98. Surat Al-Bayyinah menerangkan tentang pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Ada yang beriman dan ada pula yang tidak beriman. Padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu adalah ikhtisar atau ringkasan materi daripada surat Al-Bayyinah. Selanjutnya kita akan melafalkan surat Al-Bayyinah bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika
hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu adalah bacaan daripada surat Al-Bayyinah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tajwid daripada surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'yahumul bayyinah. Lam yakuni, mim sukun bertemu ya disebut dengan bacaan idhar syafawi. Maka di situ bacaannya harus dibaca dengan jelas. Mim sukun bertemu dengan ya. Lam yakunil ladzina, nil ladzina. Ada alif lam bertasydid, maka disebut dengan idgham syamsiyah. Selanjutnya min ahli, nun sukun bertemu dengan alif, maka disebut dengan bacaan idhar, harus jelas min ahli, tidak boleh min ahli. Yang betul hanya ada min ahli. Selanjutnya ahlil kitabi ada alif lam yang sukun, maka disebut dengan idhar qamariyah. Ahlil kitabi jelas. Kalau tadi bertasydid alif lam bertasydid idgham syamsiyah, kalau di sini alif lam sukun maka disebut dengan idhar qamariyah. Mufakkina, nun sukun bertemu dengan fa, maka disebut dengan bacaan ikhfa. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi, lummi, tanwin bertemu dengan mim, maka disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Dan di sini adalah tanwin bertemu dengan mim, maka disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya adalah minallahi, ada Allahi, lafaz Allah sebelumnya berharakat fathah, maka disebut dengan lafaz Allah tafhim. Fiha kutubun qayyimah, fiha. Nah di situ adalah bacaan mat tabi'i, panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Kutubun qayyimah, tanwin bertemu dengan qaf sama dengan yang tadi, maka disebut dengan bacaan ikhfa. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Illa min ba'di. Min ba'di, nun sukun bertemu dengan ba, maka disebut dengan bacaan iklab. Artinya di situ mengganti huruf ba dengan huruf mim. Nun sukun bertemu ba, namanya bacaan iklab. Ja'atuhum, ja'a. Nah, ada alif panjang di situ kemudian bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harakat. Wa ma umiru, ada alif panjang bertemu dengan alif. Kalau tadi bertemu dengan hamzah, sekarang bertemu dengan alif, maka di sini disebut dengan mad jaiz munfasil. Perbedaannya, kalau yang tadi bertemu hamzah itu mad wajib muttasil, kalau sekarang bertemu dengan alif maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Lahud dina, alif lam bertasydid, maka disebut dengan idgham syamsiyah. Lanjut ke ayat ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Inna, namanya bacaan gunnah, ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka disebut dengan bacaan gunnah. Inna, thumma, falamma, walakinna, amanu. Amanu itu ni utiyah, namanya bacaan apa? Bacaan mad badal. Selanjutnya ulaika hum khairul bariyah, hum khairu, mim sukun bertemu dengan kha, maka disebut dengan bacaan idhar syafawi. Hurufnya harus jelas. Jazauhum sama dengan yang tadi di atas, maka disebut dengan bacaan mad wajib muttasil. Indah, nun sukun bertemu dengan dal, disebut dengan bacaan ikhfa.
Ada nih tajri, tanwin bertemu dengan ta, maka disebut dengan bacaan ikhfa. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum mardu'an. Nah, ini kalau misalkan diwakafkan abada disebut dengan bacaan mat hiwat, tapi kalau seandainya diwasolkan karena di situ ada tanda short lam atau tanda wasol, abadar radhiyallahu, kalau diwasolkan maka tanwin bertemu dengan ro disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Terakhir dari kalimat khosya rabbah. Rabbah di sini disebut dengan bacaan mat sila qasira. Alhamdulillah, karena kemarin kita sudah menghafalkan ayat 1 dan 2. Nah, tugas hari ini adalah menghafalkan surat Al-Bayyinah ayat 3 sampai 5. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.